Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Oke, kita pagi ini belajar apa? Ya, kita pagi ini belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum belajar, coba anak ibu siapkan dulu. Oke, kita berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua. Oke, baik. Kita lanjutkan ke menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bebas, anak ibu mau nyanyi apa aja. Boleh, silahkan. Siapa yang mau mimpin ke depan? Ya, silakan. Oke, kita mulai ya. Nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah anak ibu sudah siap untuk belajar? Oke, sudah siap ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu mau nanya, anak-anak Ibu pernah nggak menghadapi masalah di dalam kehidupannya sehari-hari? Pernah? Pernah. Nah, apa aja contohnya? Ya, contohnya seperti mengatur waktu ketika belajar dan bermain, pintar. Kemudian, apalagi mengatur jadwal piket. Kemudian apalagi? Nah, dari beberapa masalah yang anak ibu hadapi tadi, bagaimana cara anak ibu menyelesaikannya? Ada yang bisa menyelesaikannya? Bisa? Seperti apa? Misalnya tadi mengatur jadwal antara belajar dan bermain. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, ada dulu yang menyelesaikan tugasnya, kemudian baru bermain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Ada ibu yang tahu tentang berpikir komputasional? Ada? Nah, belum ada. Oke, nanti ibu jelaskan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu supaya anak ibu bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau ketika belajar anak ibu menemukan permasalahan, maka kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara sederhana dalam kehidupan anak ibu sehari-hari. Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang materi kita yang pertama yaitu berpikir komputasional. Nah, bagaimana cara kita dalam memecahkan masalah seperti komputer. Kira-kira apa itu ya berpikir komputasional? Adakah anak-anak ibu di sini bisa menjawab? Ada yang tahu? Nah, untuk berpikir komputasional itu kita diminta berpikir secara logis dan sistematis. Sistematis itu secara berurut untuk menyelesaikan masalah yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berpikir komputasional ini juga terinspirasi dari bagaimana cara komputer memecahkan masalah. Kemudian tidak hanya untuk pemrograman, tapi juga bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Untuk kemampuan komputasional ini adalah bentuk keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Dan kita juga bukan berarti kita harus berpikir seperti robot, menggunakan kode-kode rumit untuk memecahkan masalah, bukan seperti itu. Nah, dalam hal ini ada 4 cara bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang sudah kita hadapi. Nah, kalau di dalam bahasa berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama itu ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritma. Nah, yang pertama itu dekomposisi. Nah, di mana pada tahapan yang pertama ini proses membagi masalah yang rumit menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Tujuannya apa? Agar masalah kita tidak menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, contoh masalahnya pada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya anak ibu mau bikin nasi goreng, anak ibu mau masak mie rebus, kemudian mungkin anak ibu mau bikin jelly dan yang lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita berpikir secara dekomposisi ini? Yang pertama, misalnya tadi membuat nasi goreng. Nah, perhatikan gambar ibu di depan. Dengan membuat nasi goreng, yang pertama yang harus kita siapkan yaitu menyiapkan bahannya dulu. Ya kan? Kita harus siapkan dulu nasinya, bumbunya, telurnya, terus bahan yang lainnya. Kemudian setelah ada bahannya, kita iris dulu bumbunya, kemudian kita goreng telurnya, kita tumis bumbunya, dan mencampur semua bahan sehingga masaklah nasi goreng dan dapat kita sajikan. Itu tadi cara berpikir dekomposisi. Selanjutnya yaitu pengenalan pola. Untuk pengenalan pola ini, anak ibu diminta untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data, di antaranya masalah-masalah kecil yang sudah dipecahkan. Tujuannya agar membuat solusi menjadi lebih efisien jika kita menemukan pola. Kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-harinya yaitu ketika anak ibu tadi kan katanya mau buat nasi goreng, tentu ada langkah menumis. Nah, untuk langkah menumisnya ini gimana caranya? Tentu kita harus panaskan dulu minyaknya, kita masukkan bumbunya, lalu kita aduk hingga nanti keluar aroma harumnya, baru kita masukkan bahan yang lainnya. Nah, pola ini juga bisa disebut untuk memecahkan masalah dalam pengenalan pola. Nah, tentunya pola ini juga bisa digunakan untuk ketika nanti anak ibu diminta untuk masak mie rebus atau masak mie goreng atau menumis sayur yang lainnya. Selanjutnya yaitu abstraksi. Nah, yang mana prosedur ini untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial, yang paling nyata. Nah, jadi di sini anak ibu diminta nggak harus mikirkan yang lain. Misalnya, nih di sini juga ada contohnya tadi. Ketika anak ibu mengendarai sepeda. Nah, gimana cara kita mengendarai sepeda? Ya kita harus diminta untuk menjaga keseimbangan kita, kemudian kita kayuh sepedanya, kita rem. Nah, kita di sini nggak perlu mikirkan kira-kira ban sepeda ini dari apa ya buatnya. Kita tidak perlu berpikir seperti itu. Nah, tujuannya supaya apa? Agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan kita bisa fokus pada masalah yang kita hadapi saja. Selanjutnya ada algoritma. Nah, kita berpikir secara algoritma ini kita diminta langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Gimana caranya? Ciri algoritma yang baik itu juga ada. Yang pertama itu urutannya jelas, kemudian tidak ambigu atau tidak ganda, tidak membingungkan. Kemudian
pasti berhenti setelah masalah ini selesai. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari anak ibu itu ada tentang resep makanan, kemudian gimana cara kita merakit mainan, kemudian juga ada kita tutorial-tutorial tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, itu tadi bagaimana cara kita berpikir secara algoritma, berurutan atau beraturan dari awal sampai akhir. Jadi kalau udah sampai di akhir, kita jamin masalah itu sudah selesai. Nah, ada juga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, anak ibu kan ada belajar IPA kan tentang apa? Sistem pencernaan manusia. Nah, kalau kita diminta berpikir secara dekomposisi, maka anak ibu pasti melalui beberapa hal ini. Yang pertama, tentunya anak ibu harus mencari dulu materinya apa, ya kan? Setelah dapat materinya, anak ibu buat slide presentasinya, kemudian anak ibu mendesain tampilan slide-nya, kemudian latihan presentasi dan membagi tugas setiap anggota kelompoknya. Kemudian bagaimana cara anak ibu menyelesaikan masalah ini dengan cara pengenalan pula. Tentunya ketika membuat presentasi pasti anak ibu menentukan judulnya dulu. Kemudian gambar-gambar penting yang diambil. Kemudian ditampilkan juga poin-poin pentingnya. Seperti yang di gambar ibu ini. Kemudian selanjutnya dari masalah yang tadi anak ibu juga bisa menyelesaikannya dengan abstraksi. Nah, di sini anak ibu cuma fokus pada fungsi utama organ aja, tidak perlu menghafal semua nama-nama enzim atau semua nama-nama cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita ini. Apa fungsinya? Anak ibu tidak harus menghafal semua nama tersebut. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan dengan cara algoritma? Tentunya anak ibu harus berurutan. Misalnya di hari pertama anak ibu mencari materinya, kemudian membagi tugasnya dengan teman. Kemudian di hari kedua nanti anak ibu membuat slide presentasinya. Di hari keempatnya menggabungkan slide dari teman-teman kelompoknya tadi. Dan di hari kelima anak ibu latihan presentasi ke depan kelas atau presentasi di depan teman-temannya. Nah, itu tadi cara kita menyelesaikan masalah. Satu masalah aja kita bisa menyelesaikannya dengan 4 cara. Nah, itu tadi cara-cara kita menyelesaikan masalah dengan kalau kita menggunakan cara berpikir komputasional. Nah, manfaat dari cara berpikir komputasional ini, anak ibu bisa melatih kemampuan berpikir logisnya dan terstruktur. Bisa, kira-kira bisa nggak anak ibu menerapkan gimana cara berpikir komputasional ini? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut. Kemudian, apalagi manfaat selanjutnya? Yaitu membantu merencanakan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya membuat anak ibu menjadi pemecah masalah yang lebih baik lagi. Selanjutnya apa? Meningkatkan kreativitas. Ya enggak? Benar atau tidak kita ini? Kalau kita terapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, kita dibuatnya lebih kreatif. Benar atau tidak? Benar. Dari satu masalah aja kita bisa menyelesaikannya dengan beberapa cara. Tentunya anak ibu di sini diminta untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Dan manfaat yang terakhir yaitu ada menjadi fondasi penting jika anak ibu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, matematika di masa yang akan datang. Tentunya kalau anak ibu sudah punya kemampuan berpikir komputasional ini, anak ibu akan lebih gampang ketika nanti anak-anak ibu tertarik dalam bidang-bidang yang ibu sebutkan tadi.
Nah, itu tadi materi kita tentang berpikir komputasional. Sampai di sini anak ibu ada yang mau bertanya? Ada? Nah, kalau tidak ada kita tarik kesimpulannya. Berpikir komputasional itu adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat, tadi ada 4 pilarnya. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Nah, dengan berpikir komputasional ini, masalah serumit apapun bisa diselesaikan. Pasti ada solusinya. Nah, itu tadi materi kita. Sekarang kita lanjut. Apa ya? Kita lanjut. Waktunya kita diskusi kelompok. Nah, sebelumnya untuk diskusi kelompok ini Ibu akan membagi anak Ibu menjadi 4 kelompok. Silahkan ambil kursinya dan duduk bersama kelompok masing-masing. Oke, sekarang anak ibu sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Perhatikan ke depan, semuanya perhatikan ke depan. Ibu ada 4 kartu masalah. Nah, ibu ada 4 kartu masalah. Nanti kita akan pilih, masing-masing kelompok akan mendapat 1 masalah. Dan anak-anak ibu bisa menyelesaikannya, boleh. Nanti anak-anak ibu akan menyelesaikan masalah tersebut dengan berpikir dekomposisi, boleh. Dengan cara pengenalan pola, boleh. Dengan cara algoritma, boleh. Satu lagi dengan cara, apa tadi? Satu lagi dengan cara abstraksi, boleh. Nah, sudah bisa paham gimana cara kerja kelompoknya? Oke, Ibu harap anak-anak Ibu bisa bekerja sama dan membagi tugasnya di dalam kelompok. Oke, baik. Udah selesai diskusi kelompoknya? Kalau sudah selesai, kita akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Sekarang kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, baik. Itu tadi hasil diskusi dari teman-temannya. Mari kita kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih untuk anak ibu hari ini. Hasil presentasinya mantap, bagus-bagus semua, supaya nanti ke depannya anak ibu lebih kreatif lagi dalam diskusinya, kemudian lebih kreatif lagi dalam menyampaikan presentasi kelompoknya. Semuanya sudah bagus, sudah hebat. Ibu harap ke depannya lebih bagus lagi. Nah, karena sudah selesai presentasi kelompoknya, kita lanjut apa ya kira-kira? Ya, kuis. Karena tadi sudah Ibu selanjutnya ya, sudah Ibu pencet selanjutnya slide-nya. Sekarang kita lanjut kuis yang pertama. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Berpikir komputasional adalah benar atau tidak teman-teman jawabannya? Benarkah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah? Benar atau tidak? Benar, mari kita cek benar atau tidak ya. Oke, benar, mantap. Selanjutnya, soal yang kedua. Nah, pilar apa yang membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil? Abstraksikah, algoritmakah, kemudian dekomposisikah, atau pattern recognition? Yang mana? Oke, betul. Dekomposisi. Selanjutnya, manfaat berpikir komputasional. Ada membuat kita selalu bergantung pada komputer.
Salah. Untuk kita menyelesaikan masalah dengan lebih teratur dan efisien. Dan apa salah ya? Kemudian ada membuat semua pelajaran menjadi mudah tanpa belajar. Kemudian menghindari kita dari mengerjakan PR. Jawaban yang benar B. Nah, untuk kuis kita cukup itu saja. Selanjutnya ada lagi atau tidak ya? Ada. Nah, untuk sesi terakhir ini Ibu akan minta anak Ibu mengerjakan asesmen sumatifnya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti anak Ibu silahkan diisi secara individu. Ibu bagikan ya. Nah, silahkan dikerjakan LKPD-nya masing-masing dan jangan lupa menulis nama, hari, dan tanggalnya. Selamat mengerjakan. Oke, baiklah. Anak-anak Ibu semuanya tadi sudah hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita berpikir komputasional, dan sekarang waktunya kita mereview pembelajaran kita hari ini. Kira-kira gimana pembelajaran hari ini? Apakah anak Ibu sudah paham bagaimana cara berpikir komputasional? Sudah paham? Sudah. Tadi ada apa aja berpikir komputasionalnya? Ada apa aja? Ada 4 tadi. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada apa tadi? Abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Nah, bagaimana perasaan anak Ibu hari ini? Mengikuti pembelajaran hari ini, ada yang merasa tidak senang? Senang semua? Alhamdulillah senang semua. Nah, untuk pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini, dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mencoba bagaimana kita membuat suatu gambar bisa bergerak maju, bisa bergerak mundur, atau bisa berputar. Ada yang mau? Ada? Kalau ada tentunya nanti anak Ibu diharapkan bisa menggunakan laptop yang akan Ibu pinjamkan dari sekolah. Nah, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian, dan anak-anak Ibu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang anak-anak Ibu hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, silahkan. Baik, itu tadi belajar kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Anak-anak Ibu boleh istirahat dan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.